Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Nama saya Anto Satrio Nugroho. Saya bekerja sebagai pegawai pemerintah, maksudnya di sisi G-nya, yaitu di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Walaupun demikian, saya juga sekaligus mengajar di beberapa perguruan tinggi, menyalurkan hobi saya untuk bertemu dengan adik-adik mahasiswa, diseminasi informasi dan saling belajar bersama mengenai progres teknologi yang terbaru. Pada hari ini saya diminta untuk membahas mengenai machine learning dalam kaitannya dengan ini ya, konferensi Big Data tentang machine learning. Ini menarik sekali, machine learning, atau di sini saya ambil topiknya pattern recognition, pengenalan pola pada large scale data. Pengenalan pola ini sebenarnya suatu hal yang kita miliki dan tiap hari kita pakai. Misalnya dengan pengenalan pola yang ada dalam otak kita, dalam telinga kita, kita bisa mengenali dengan siapa saya berbicara. Dengan pengenalan pola maka saya bisa melihat huruf apa yang tertulis di buku yang saya baca. Gitu. Khusus di sini terkait dengan large scale data, ada salah satu contoh yang menarik, yaitu kemarin mungkin sudah banyak dibahas mengenai sosial media, gitu ya. Salah satunya adalah Facebook. Nah, biasanya di sini kalau sudah habis ikut seminar ini, beberapa menit kemudian ada ini ya, foto yang diupload dan di situ ada taggingnya gitu. Ini siapa? Ini misalnya Anto, ini kemudian siapa Wawan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, Facebook ini menerapkan suatu teknik machine learning yang mempelajari data yang telah kita sumbangkan dengan sukarela ke Facebook ya, kita upload berbagai foto kita, kemudian dilakukan oleh Facebook ya, ada sistem intelijen di dalamnya yang berusaha untuk mengekstrak karakteristik unik dari tiap pengguna Facebook itu, kemudian dia melakukan tagging, sehingga misalnya saya mengupload foto saya dengan kawan saya, maka di situ akan otomatis ada recommendations. Ini adalah foto Anto, ini adalah foto misalnya Budi dan lain sebagainya. Ya, masalahnya kadang-kadang juga namanya machine learning ya, karena bukan karena ini automatically tagging. Kadang-kadang saya karena penggemar hamster, saya suka mengupload foto hamster. Dan di situ wajah saya tagging gitu ya di situ. Ya, kalau ada hamster kadang-kadang itu salah tagging Anto gitu ya. Itulah akibat ini ya dari machine learning. Nah, di sini mohon maaf mungkin siang ya, semoga tidak seperti ini ya, tidak membuat Bapak dan Ibu mengantuk gitu ya. Karena biasanya kalau membahas tentang hal-hal yang teknis gitu mungkin kata orang we make people fly gitu ya. Ini semoga tidak demikian. Di sini saya akan membahas secara ringkas mengenai apa itu pattern recognition atau machine learning dan bagaimana contoh aplikasinya di industri serta kegiatan apa yang dilakukan di laboratorium kami di WPT, di Pusat Teknologi Informasi Komunikasi di Serpong, yaitu Lab Intelligent Computing. Klasifikasi ini kalau definisi dari sisi akademiknya, maka ini adalah suatu upaya untuk membuat model matematika yang memetakan sekumpulan data yang karakteristiknya itu dideskripsikan lewat beberapa atribut ke dalam suatu kelas. Contohnya misalnya memprediksi cuaca, apakah besok cerah ataukah besok hujan dari pengamatan atau observasi beberapa indikator seperti tekanan udara, suhu dan lain sebagainya. Juga tadi text mining tadi adalah salah satu contoh gitu ya, aplikasi dari pengenalan pola misalnya untuk mengenali spam. Nah, biometrik, nah ini nanti di bagian akhir saya ingin menceritakan mengenai riset kami mengenai biometrik terkait dengan KTP elektronik. Nah, next. Jadi kalau ini adalah maaf belum tampil di ini, semoga di sana sudah tampil. Jadi ini adalah ilustrasi dari data yang kita biasa kita olah ya, yang sudah terstruktur. Nah, di sini ada misalnya data yang dikumpulkan terdiri dari 1, 2, 3, 4 atribut, cuaca, suhu, kelembapan, berangin atau tidak. Ini dipakai untuk menentukan apakah akan main golf di luar lapangan ataukah tidak gitu ya. Di sini ada yang namanya instance, yaitu di sini ada 10 record, 10 instances atau 10 samples, ada 4 atribut, cuaca, suhu, kelembapan, berangin, dan ada 2 kelas, main di luar atau tidak. Di sini tidak dan ya gitu ya. Next. Nah, kalau kita bicara mengenai big data di mana kita mengolah data yang berskala besar, maka dari sisi data science, dari sisi data mining, besar ini ada berbagai definisi. Yang pertama adalah nomor 1, banyaknya atribut, yaitu ini ya, kolomnya ini banyak. Di sini 4, tapi ada juga yang lebih dari 1000.
Kemudian yang kedua adalah jumlah kelas yang besar, yaitu kalau di sini cuma 2, main di luar atau tidak. Jumlah kelas yang besar ini misalnya untuk biometrik, mengenali ini sidik jari siapa, seperti kepolisian misalnya mempunyai alat yang namanya MAMBIS, dipakai untuk ini ya, identifikasi korban Air Asia misalnya. Ada ada korban yang tidak diketahui namanya, kemudian jarinya dipindai lewat scanner dan kemudian langsung dia hit ke database kependudukan biometrik, langsung ketemu ini korban ini siapa namanya. Nah, ini kelasnya matchingnya dengan identitas yang luar biasa besar karena kita 172 juta penduduk. Dan yang ketiga adalah jumlah instan yang besar. Ini udah otomatis ini ya, dalam big data suatu hal yang lazim. Next. Nah, untuk saya coba berikan contoh satu persatu untuk yang data berskala besar in term of attribute, maksudnya fieldnya besar. Ini apa contohnya? Nanti rekan saya yang berikutnya Pak Tio, ahli bioinformatis akan bisa menjelaskan lebih detail. Di sini misalnya banyak ditemui dalam kasus bioinformatika. Yang pernah kami lakukan adalah kami mendevelop suatu sistem yang harus bisa memprediksi status dari suatu gen penting dalam tubuh kita, yang gen ini disebut dengan tumor suppressor gene 53. Tugasnya adalah mengerem kalau ada pembelahan tak terkendali dari sel tubuh kita. Yang dijadikan atribut ini adalah hasil pengukuran ekspresi gen dalam tubuh manusia. Padahal gen dalam tubuh kita ada 22.000. Bapak dan Ibu bisa bayangkan kalau memprediksi tadi ya, main di luar atau tidak, maka hanya 4 atribut. Tapi dengan analisa data microarray ada kemungkinan sampai 22 ribuan. Waktu itu yang kami pakai nggak sampai 22 ribu, hanya 1.300. Walaupun demikian, seorang pasien apabila dikarakteristikan dengan 1.300 dimensi, ini luar biasa data besar. Ada juga contoh kedua adalah yang diperlombakan di KDD Cup tahun 2001, yaitu memprediksi suatu senyawa apakah dia berikatan dengan trombin atau tidak. Masalahnya adalah atributnya tidak terima cuma 4 seperti yang tadi, tidak hanya 1.000 seperti microarray, tapi 140.000 kira-kira. Yang ini mendeskripsikan struktur 3 dimensi dari suatu senyawa. Nah, untuk hal seperti ini, large scale dalam ini, in term of attribute, maka teknik data mining yang sering lazim dipakai adalah feature subset selections. Next, berikutnya, slide berikutnya. Ini bukan main ini ya. Berikutnya saja. Next. Jadi dalam feature selections, maka misalnya ada 4 atribut, maka kemungkinannya ada kombinasi 2 dari 4, sekitar 6 kombinasi. Apabila ada 10 atribut, kombinasi yang mungkin kan ada sekitar 10 kali 9 bagi 2, 45 kombinasi. Padahal gen dalam tubuh kita itu ribuan. Nah, untuk itu maka teknik yang lazim dipakai dalam data mining adalah feature selections. Ini memilih kombinasi atribut, mungkin bukan yang optimal tapi suboptimal ya. Jadi di sini ada teknik filter dan wrapper. Filter ini adalah kita ukur satu demi satu ini atribut ini kira-kira kontribusi signifikansinya seberapa jauh dan dipilih diurutkan dari yang paling penting. Kalau yang kedua, wrapper methods ini adalah diukur ya, kombinasi ini waktu mengukur dia signifikan atau tidak memakai proses training algorithms. Jadi di sini lebih makan waktu. Next. Nah sekarang kalau tadi saya memberikan contoh di fieldnya yang besar, sekarang kelasnya yang besar. Ini yang pernah kami kerjakan adalah untuk ini ya, huruf kanji. Di Jepang waktu itu saya menyelesaikan S1 sampai S3, salah satu studi kami studi huruf kanji. Kemudian bisa juga ini diterapkan untuk misalnya identifikasi spesies dari nyamuk. Minggu yang lalu saya seminggu di NTT untuk melakukan riset uji coba riset malaria. Di sana ternyata saya baru tahu bahwa nyamuk Anopheles malaria itu spesiesnya ada 80 lebih dan yang membawa parasit malaria hanya 2 spesies saja. Yang lainnya tertuduh padahal innocent ya. Nah, klasifikasi ini jadi salah satu topik yang menarik. Contoh juga yang kelasnya besar adalah misalnya speaker recognitions. Ada rekan saya Pak Oscar yang mungkin sudah pulang. Bagaimana suatu sistem bisa mengenali secara otomatis siapa yang berbicara dalam suatu ruang rapat. Biometrics identifications pun adalah salah satu contoh di mana kelasnya luar biasa besar. Next. Kalau untuk instant, nah ini lazim ini ya, apabila kita memakai data yang luar biasa besar seperti untuk spam filtering gitu ya. Itu data yang dikumpulkan Google misalnya.
Itu tiap hari kita menerima email lewat Gmail itu dia udah punya data yang luar biasa besar. Nah, untuk yang instance ini, next lagi berikutnya, teknik yang pernah kami kembangkan untuk hal seperti ini adalah memakai teknik divide and conquer approach. Artinya apa? Untuk memecahkan suatu masalah yang luar biasa besar, masalah ini kita bagi ke dalam sub masalah yang jauh lebih kecil dan masing-masing diselesaikan secara independen dan secara paralel. Di sini kami menggabungkan dua jenis neural network. Yang pertama adalah competitive learning dan yang ketiga teknik yang kedua adalah dengan small scale, misalnya seperti rekan-rekan sudah terbiasa ya, jaringan saraf tiruan. Next. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana kita memecahkan suatu masalah yang rumit, yang berskala besar, yaitu dengan pertama kali melakukan vector quantizations, yaitu vektor ya, ruang vektor. Ini data, ini ada banyak sekali, ini adalah ruang vektor yang menyimpan seluruh data. Ini kita lakukan partisi, vector quantizations ke dalam berbagai sub masalah yang lebih kecil. Kemudian selanjutnya untuk tiap masalah ini diselesaikan secara independen. Pada waktu eksperimen kami untuk mengolah data meteorologi misalnya, waktu itu kami memakai sekitar 22 komputer supaya untuk mempercepat proses. Next. Ini adalah bagian pertama. Yang kedua adalah untuk tiap bagian tadi kecil diselesaikan dengan sebuah jaringan saraf tiruan yang sederhana. Nah, di sini kita bisa melakukan proses training secara paralel pada banyak mesin ya untuk mempercepat proses training. Next. Ini adalah contoh studi kami waktu itu kerjasama dengan Sanyo. Kita membuat sistem untuk mengenali tulisan tangan. Dan next, dengan akurasi sekitar 99,6%, ini adalah hasil komersialisasi dari penelitian di laboratorium kami, faksimile yang bisa mengenal tulisan tangan seseorang. Saya mau mengirim faksimile ke Jakarta, misalnya saya tulis di headnya 0213169829, sama aku masukkan ke faksimile, maka intelligent systems yang sudah belajar ya dari tulisan tangan tadi akan bisa langsung membaca dan langsung mengirimkan draft ini, langsung dikirimkan ke nomor yang dituju tanpa harus pencet papipup 021 ya dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh hasil riset kami. Berikutnya, next. Sekarang terkait dengan riset kami di lab yaitu tentang biometrik. Rekan-rekan mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Beno mengenai biometrik ya. Jadi kalau tadi UID Pak, ini adalah yang terbesar di dunia dengan Aadhaar UID program 1,2 billion, the largest ya. Tapi yang jadi target dari program Aadhaar waktu kami ke sana mendapat penjelasan sekitar 600 juta. Sekarang belum genap sih ya. Yang direkam 10 jari, 2 iris dan wajah. Iris bukan retina ya, retina yang ada di belakang. Iris ini yang hitam ya, donat ini ya gitu. Kita dalam program iKTP atau sekarang disebut dengan KTP elektronik ini sama datanya 10 sidik jari, 2 iris dan wajah dengan total target 172 juta. Nah, data ini adalah kalau dilihat dari list data-data terbesar proyek biometrik di dunia, maka kita adalah nomor 2 terbesar di planet ini gitu ya. Jadi ini adalah yang kedua, ini bagi data miner, bagi ini ya para pelaku big data, ini adalah makanan yang luar biasa lezat gitu ya. Menarik sekali kita untuk membuat pemetaan, analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Hasil dari program iKTP ini cukup banyak manfaatnya, seperti kemarin ceritakan Pak Iwan ya dari pajak bahwa database kependudukan yang bersih ini akan jadi ini ya, NIK yang sudah bersih, ini jadi kunci untuk membuat pelayanan publik yang bersih. Jadi kita akan punya database yang luar biasa bersih. Membersihkannya adalah dengan data biometrik. Nah, berikutnya, masalahnya adalah teknologi biometrik yang kita pakai ini kita masih tergantung pada teknologi luar negeri. Jualannya itu jualan akurasi soalnya ya. Jadi Mas di sini kita bisa lihat bahwa pada saat seorang merekam data di kecamatan ya, maka akan dilakukan proses deduplikasi. Jadi ini akan dicocokkan dengan semua data yang sudah terkumpul di data center KTP elektronik ya di Jakarta untuk mengecek pernah enggak yang bersangkutan merekam data KTP elektronik. Apabila ternyata belum pernah merekam, maka untuk yang bersangkutan diberikan flag ya untuk nantinya diterbitkan KTP elektronik. Ini di sini untuk teknologi one to end matching, ini kita masih memakai teknologi dari luar negeri.
Ini yang jadi kendala. Padahal ini adalah lisensi yang harus dibayar. Tiap tahun penduduk itu bertambah 3,5 juta. Kira-kira per tahun seperti itu. Maka besarnya lisensi yang harus kita bayar untuk ini bisa dibayangkan kita akan selalu tergantung pada teknologi luar negeri. Sampai 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan, sampai selamanya selama kita tidak punya teknologi yang atas lisensi kita sendiri. Yang kedua, pada saat nanti jadi untuk ini IKTP untuk basis layanan publik, ada proses ini verifikasi mencocokkan antara sidik jari kita dengan apa yang telah disimpan dalam IKTP pada pada memakai IKTP reader yang akan dipakai di perbankan dan berbagai pusat layanan publik yang lain. Di sini juga kembali jualannya akurasi. Kalau nggak akurat, nggak akan bisa laku dipakai di sini, gitu ya. Nah, ini juga memakai teknologi luar negeri. Ini yang jadi keprihatinan kita karena kita sangat tergantung pada luar negeri dan ini adalah misi kita bersama semua supaya kita kelak punya bisa mandiri dalam teknologi biometrik. Next. Nah, untuk ini ya sekedar penjelasan lebih detail. Jadi sidik jari Bapak Ibu ini sebenarnya ada 3 level informasi. Level pertama adalah global pattern. Ya, global pattern ini kemudian yang kedua adalah titik manusia dan yang ketiga adalah ini ya sweat pores. Ini titik-titik yang ada pori-porinya ya. Next. Level 1 ini hanya bisa dipakai untuk membedakan 5 kelas. Ada di sini left loop, right loop, whirl. Kebanyakan dari kita kalau Bapak dan Ibu cocokkan ya, itu kebanyakan whirl ya. Kemudian ada yang arc ya, ada arc, kemudian ada tented arc ya. Ini hanya bisa dipakai untuk membedakan 5 jenis saja, nggak mungkin bisa dipakai membedakan 172 juta penduduk. Untuk itu di sini kita yang dipakai di KTP elektronik yang direkam di chip adalah next level 2-nya. Level 2, next slide. Nah, level 2 ini disebut dengan titik manusia. Titik manusia ini next slide. Nah, ini adalah perbesaran. Maaf mungkin kurang jelas ya. Di sini adalah garis-garis pada sidik jari kita. Ini ada yang kalanya dia berhenti, ada kalanya dia bercabang. Titik koordinat ini titik ini ya perhentian inilah yang disebut dengan titik manusia. Dalam sidik jari kita biasanya ada sekitar 60-an lah rata-rata. Tapi kalau untuk pengenalan palm recognition ini ada sekitar 500, 10 kali lipat lah dari kalau sidik jari ya. Untuk sidik jari, nah ini yang direkam, ini adalah posisi spasialnya. Jadi XY-nya, koordinatnya, tempatnya di mana, serta orientasinya, sudut, serta tipe dari minusianya, apakah dia ridge ending atau percabangan, bifurcations. Yang disimpan dalam chip IKTP kita itu sebenarnya adalah triplet ya atau ini ya keempat informasi ini bukan foto dari sidik jarinya. Ini yang disimpan dalam chip IKTP kita. Next. Nah, titik manusia tadilah yang jadi modal untuk melakukan pemadanan penduduk. Baik di mesin persensi misalnya itu memakai minusianya ya. Dan seterusnya. Level 3 ada, tapi ini tidak dipakai. Ini adalah ini ya, titik-titik sweat spot ini ya, pori-pori dan lain sebagainya. Ini biasa dipakai kalau mungkin untuk keperluan khusus seperti forensik dan lain sebagainya. Tapi untuk KTP elektronik, persensi dan sebagainya cukup sampai yang level 2. Karena level 2 ini bisa dipakai untuk membedakan ratusan juta penduduk. Next. Nah, masalahnya untuk melakukan matching, ini kan sidik jari ada kalanya miring, ada kalanya ini ya, tertranslasikan, ini cukup banyak perhitungan yang harus kemungkinan yang harus diperhitungkan. Untuk itu, misalnya ada 1000 data, maka untuk daripada matching 1 ke 1000, maka kita melakukan strategi divide and conquer lagi. Hanya saja, seperti yang saya jelaskan tadi, divide-nya di sini memakai karakteristik yang berbeda. Karakteristik yang pertama, yaitu ini ya, left loop, right loop, global pattern itulah yang dipakai untuk level pertama. Next. Ini contohnya ya, ada beberapa informasi level pertama yang dipakai untuk menyederhanakan ini ya searching space untuk kemudian setelah jadi kecil baru dilakukan ini ya proses matching lebih detail. Next. Nah, salah satu studi yang kami teliti selain mengembangkan sidik jari ya pengenalan sidik jari juga mengenali studi kualitas data biometrik. Data biometrik ini ada 5 menurut Doddington itu ya, ada 5 kategori. Domba yaitu yang sangat
berbeda dengan orang lain. Kalau presensi langsung lolos. Tapi ada juga orang yang susah. Seperti contohnya di sini. Sidik jari di sini ini tidak berkaitan dengan genetik, tidak berkaitan dengan amal baik, amal buruk ya. Tapi ini kebetulan ya seorang ini dia sidik jarinya tidak bagus, susah untuk dikenali gitu ya. Dulu pernah ada seorang pejabat yang datang ke lab kami mencoba perangkat membaca KTP elektronik. Berulang kali ditekan, kok nggak bisa dikenali, nggak bisa matching dengan IKTP-nya gitu loh. Terus kami sempat keringetan ya, tapi saya baru ingat oh ya ada ini ya. Saya sampaikan ke beliau, Pak, dalam dunia biometrik itu ada istilahnya gold class. 2% dari populasi itu termasuk gold class. Saya nggak berani terjemahkan kelas kambing ya, nanti nggak enak ya kalau Bapak termasuk kelas kambing. Nggak, dia cerita ke saya gitu. Oh iya, saya baru ingat kalau saya ke Amerika selalu sewaktu dipindah sidik jarinya selalu tertolak terus. Nah itu betul, Bapak termasuk gold class ya. Saya nggak berani terjemahkan ke kelas kambing ya. Nanti kesannya beda soalnya gitu ya. Nah untuk orang-orang seperti ini itu kita harus berikan SOP khusus. Nah ini yang kalau kita bicara big data, kita bicara data mining, pertama kali untuk aplikasi ini ya, data yang luar biasa besar ini, data biometrik Indonesia ini kita perlu punya peta. Kalau tadi ada peta ini ya, Strik ya, yang di Twitter, saya pengen punya peta ya, pemetaan kualitas dari sidik jari di Indonesia itu seperti apa petanya dari Sabang sampai Merauke. Apa kaitannya dengan pekerjaan kita. Pernah ada studi awal mengenai ini, agak menyedihkan bagi rekan-rekan pegawai negeri, ternyata kualitas biometrik kita itu tidak bagus gitu ya dibandingkan dengan yang lain ya. Nah, kalau misalnya sidik jarinya nggak bagus ya oke lah mungkin lah ya, tapi kalau irisnya nggak bagus ya barangkali ya mungkin juga kurang bagus. Cuma kalau wajahnya kurang bagus kok menyedihkan gitu ya. Mungkin karena diambilnya di tanggal tua, dan kalau sekarang mestinya tanggal awal-awal Desember ini mestinya kalau diambil datanya kualitas kita bagus ya, wajah kita bagus. Nah ini yang sedang kami teliti di lab, selain pengembangan mengenai multimodal biometrics yaitu sidik jari, iris, wajah, tujuannya supaya mandiri. Kenapa kok multimodal? Ya karena sidik jari tadi 2% ubiquitous number secara umum diketahui bahwa memang nggak bagus. Untuk orang yang sidik jarinya tidak bagus, kita pakai iris. Iris ini selama mata kita tidak diculek, insya Allah masih baik gitu ya. Nah kalau irisnya ini bagus, irisnya ini misalnya nggak bagus, tapi sidik jarinya nggak bagus seperti tukang batu dan lain-lain, nah mungkin bisa pakai iris. Iris maupun sidik jari nggak bagus, nah setidaknya orang kan punya kepala ya, insya Allah foto wajah bisa dipakai untuk mengenali gitu. Kalau tidak punya iris, tidak punya sidik jari, tidak punya wajah, tidak perlu masuk subset kita karena itu jadi-jadian ya, nggak punya kepala. Mungkin penutup slide terakhir. Nah, pada data berskala besar tadi telah saya sampaikan pendekatan divide and conquer ini bisa jadi salah satu solusi. Deep learning yang dipakai di Facebook yaitu dia bukan di divide conquer, melainkan layernya nanti dibagi-bagi. Ini juga salah satu terobosan yang baru, menarik untuk kita pelajari. Nah, terkait dengan program di BPPT yang juga kebutuhan nasional adalah kita perlu mandiri dalam bidang teknologi biometrik dan teknologi big data dibutuhkan untuk mengolah data kependudukan, baik proses matchingnya maupun analisis dari kualitasnya. Saya berharap dengan pertemuan ini banyak memberikan masukan, bisa menggalin silaturahmi dan kolaborasi dengan sekalian. Insya Allah kita insya Allah mandiri teknologi ke depan. Insya Allah kita akan bisa bangga dengan produk buatan bangsa kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.